Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari kali ini si Beji Tuh Ito, Beji Tuh To 2510. Ya, dia bilang begini. Apa juga manfaatnya bebaskan pajak? Kan mau kiamat. Apakah Isa dulu jadi rentenir? Ini guys ya, dia ini nggak paham tentang hal beginian gitu loh. Saya kasih analogi ya, biar gampang ya. Kan dia kan alasan dia kan besok mau kiamat, ya. Lalu apa manfaatnya membebaskan pajak? Padahal besok besok apa? Kan mau kiamat. Jadi gini guys ya, dia nggak paham gini. Jadi ceritanya nanti Nabi satu turun kembali ke dunia itu untuk melawan Dajjal. Yang mana dia tuh ketika turun itu dia di backup oleh Imam Mahdi. Jadi Yesus punya kemampuan untuk mengalahkan Dajjal, tapi dia tidak bisa mengalahkan manusia, paham ya? Jadi memang itu dikhususkan untuk lawan Dajjal. Tapi lawan manusia nggak sanggup dia. Itulah makanya tugas Imam Mahdi. Jadi mereka ini berbagi tugas. Imam Mahdi yang pasukannya untuk mengalahkan pasukan Dajjal, gitu kan? Yesus mengalahkan Dajjal, gitu. Nah, kan memang semasa hidup pun Yesus juga tidak mampu, bukan semasa hidup ya. Waktu dia belum diangkat ke langit pun dia terbukti tidak mampu untuk melawan manusia. Bahkan dia mati salib gitu kan dalam versi Kristen. Dia bahkan kalau dilempari batu itu dia lari, bisa lari gitu kan, tidak bisa melawan guys. Nah, jadi apa ya? Jadi dia ini adalah betul-betul lawan sepadan untuk Dajjal, ya. Dikasih kemampuan Tuhan berupa mukjizat untuk bisa mengalahkan Dajjal. Nah, jadi setelah Dajjal kalah, nanti kan dunia ini hidup tentram, tentram dunia ini. Nah, di situ apa? Jadi di situ tuh Islam tuh tegak secara kafah Islam itu di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi dan Nabi Isa itulah pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa tuh bukan lagi jadi nabi baru. Dia bukan lagi meneruskan estafet kenabian, tapi dia tuh adalah bukan nabi yang datang setelah Nabi Muhammad, tapi dia tuh adalah jadi pengikut Nabi Muhammad, Nabi Isa itu. Ya kan? Jadi dia tuh adalah nabi yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Anda bayangkan itu coba, ya kan? Nah, kan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir setelah dia. Jadi nanti di situ belum lagi kiamat, masih lama kiamat. Jadi waktu itu ada sekitar berapa, saya lupa berapa tahun itu kan. Itu memang dunia itu damai. Ditunjukkan bahwa Islam itu begitu. Ini bukti kalau Islam ditegakkan secara kafah, semuanya akan sejahtera. Bahkan pajak pun dibebaskan. Saking makmurnya orang saat itu, guys. Saking makmurnya, Anda bayangkan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi orang-orang agar orang itu tahu bahwa Islam ditegakkan secara kafah, gitu kan, tidak akan ada kemiskinan. Orang semuanya jadi makmur. Kenapa? Karena Islam itu agama yang adil. Tidak ada Islam itu apa namanya? Anda bayangkan ya, Islam itu saking adilnya ya. Tidak ada itu yang hal-hal seperti apa ya? Ya hal-hal yang merugikan orang nggak ada. Bunga bank tidak ada, riba tidak ada. Sehingga kita tidak tercekik oleh bunga bank yang tinggi. Jadi kita tuh kalau minjam uang itu adalah akadnya itu adalah akad apa sih lupa namanya guys. Yang penting akad itu adalah mengharuskan kita untuk berbagi. Saya punya uang, saya pinjamkan uang ke orang. Nah, orang itu kalau usahanya berhasil, saya dapat untung, pembagian untung. Kalau gagal ya uang saya akan kalau misalnya mereka ya uang saya hilang gitu. Jadi itu namanya adil. Kenapa? Karena nggak enak. Karena kan kita tuh Kita tuh kan ketika meminjamkan uang kita harus tahu risikonya. Dan dia pun jadi kita nggak sembarangan, pertama nggak sembarangan minjam uang pada orang lain. Kedua, dia tuh jadi bertanggung jawab. Kenapa? Karena intinya adalah kayak kita misalnya, kita nih kan harus mendoakan dia, karena kita takut kalau dia gagal kan kena kita juga. Jadi sebagai yang tukang meminjamkan itu jangan main saja. Jadi mau dia gagal atau nggak gagal atau berhasil kita nggak peduli. Kalau gagal kita tetap lagi utang yang besar bunga, itu kan tidak adil. Kasihan orangnya itu kan. Jadi kita jangan mau enaknya saja sebagai modal guys. Apa logikanya kalau Anda buka usaha? Kalau Anda buka usaha, kan ada peluang untung rugi. Jangan Anda adil nggak? Ada buka usaha, ada rekrut karyawan, rekrut manajer semuanya, bisnis kelola. Tapi kalau misalnya rugi, Anda nggak mau nanggung rugi bagi pemodal, Anda mau untung terus, kan nggak bisa begitu, ya kan? Bahkan pemodal itu siap rugi bahkan, sementara karyawannya tetap mendapatkan
paritas gaji tunjangan gitu kan. Karena memang mereka bekerja, kita kan tidak. Sebagai peminjam kita kan sebagai yang meminjamkan kita kan tidak bekerja. Uang kita bekerja gitu. Jadi itulah ada kalian dalam Islam. Sehingga tidak ada bunga berbunga, tidak ada. Semuanya adil. Ya kan? Semuanya akan akan berusaha untuk, jadi yang meminjamkan itu akan mendoakan yang peminjam karena dia tahu bahwa risiko kalau gagal uangnya juga akan hilang atau minimal uangnya tidak kembali gitu kan. Nah, itu guys. Nah, lalu masalah kiamat. Jadi setelah nanti ada masa tuh ketika semua yang beriman tuh dimatikan oleh Allah, oleh Tuhan, lewat angin yang datang berembus dari mana saya lupa itu. Jadi semua orang beriman tuh diwafatkan, orang Islam tuh diwafatkan dalam waktu 1 malam, gitu kan. Nah, setelah itu hiduplah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang betul-betul seburuk-buruk makhluk yang pernah hidup di segala masa, itulah di akhir zaman itu. Di sekitar 40 tahun menjelang kiamat. Itu tidak lagi orang beriman, tidak ada. Nabi Isa tidak ada lagi, sudah meninggal. Nabi Isa, Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi, orang beriman semuanya sudah meninggal. Diwafatkan Tuhan dengan cara lembut, dengan datangnya angin lembut dari mana saya lupa, dari timur atau dari mana gitu kan. Nah, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang betul-betul jelek akhlaknya, jelek perilakunya. Itu mereka yang tinggal hidup gitu. Nah, lalu datang kiamat. Jadi yang mendapatkan manfaat dari bebas pajak ini adalah orang-orang beriman, orang-orang baik semua gitu. Jadi itulah namanya dan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Ketika Islam ditegakkan dengan kafah, tidak ada kemiskinan. Bahkan orang itu untuk dikasih emasnya orang nggak mau, saking banyaknya emas masing-masing gitu kan, harta masing-masing gitu. Nah, apakah Isa dulu jadi internet? Jadi gini guys ya, saya kembali menyampaikan gini, misalnya gini, contoh misalnya, kita tahu misalnya contoh, misalnya ibu dia mau meninggal, misalnya ibunya divonis kanker atau apapun itu penyakitnya misalkan, divonis dokter dia akan diponis dokter atau diprediksi dia akan meninggal dalam waktu beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lagi. Nah, saya tanya kepada dia, apakah lantas dengan mengetahui hal itu bahwa kan mau mati ibunya gitu misalnya kan? Nah, untuk apa misalnya dia menyenangkan hati ibunya? Untuk apa? Kan mau mati juga gitu. Nah, ini adalah logika yang absurd guys. Justru ketika ibu kita udah ditentukan umurnya, justru kita tuh tahu bahwa kesempatan kita tuh tinggal sebentar, tinggal nggak lama untuk membaikkan ibu kita. Beda dengan kalau ibu kita sehat-sehat saja misalnya, tidak ada vonis dokter dia akan prediksi dokter tidak ada dia meninggal dalam waktu dekat. Itu kita tentu merasa punya banyak waktu untuk membagikan beliau. Tapi ketika dokter memvonis demikian, kita tahu bahwa ini waktu sudah sedikit. Kan dokter itu kan punya keilmuan yang kita bisa percaya, meskipun dia bukan Tuhan, tapi kan ada analisisnya ya, tetap kita kembalikan pada Tuhan, tapi minimal itu prediksi itu kurang lebih cukup akurat guys, gitu ya. Karena kan dia punya keilmuan untuk meneliti penyakit ini efeknya apa ke tubuh gitu. Jadi meskipun kadang meleset, tapi itu itu adalah suatu hal yang membuat kita waspada bahwa kemungkinan ibu Anda akan meninggal berapa hari atau minggu atau bulan lagi. Nah, apakah dengan begitu Anda itu lalu menyanyikan ibu Anda? Kan mau mati juga, kan tidak begitu logika guys, ya kan? Jadi intinya adalah nggak peduli mau besok kiamat kek, mau apa kek, ya. Jadi kenapa misalnya kita berbuat kebaikan? Karena bisa sedang berbuat kebaikan, membebaskan pajak itu kan suatu kebaikan, ya kan? Karena tugas pemerintah adalah untuk memakmurkan rakyatnya, sehingga ketika rakyat itu kan intinya adalah pemerintah pun kalau rakyat sudah makmur, pemerintah tidak perlu ada lagi, paham nggak? Kalau rakyat sudah makmur, pemerintah tidak perlu ada lagi pemerintah itu, karena kan tujuan pemerintah untuk memakmurkan rakyat. Rakyat sudah makmur semua. Nah, dan tentu rakyat itu karena sudah saking makmurnya tentu ngasih harta pemerintah itu kan tentu tidak hitung-hitung lagi, uangnya banyak gitu kan, nggak hitung-hitung lagi, jadi nggak perlu tarik pajak gitu, sukarela aja gitu kan, dibebaskan pajak. Tapi orang kan tentu banyak nyumbang ke negara, saking banyak uang mereka gitu kan tentu gini,
Kan rakyat ini nggak mau repot. Misal contoh kayak negara kita misalnya. Kita ada bayangkan ya, kalau bukan negara yang bangun jalan, siapa yang bangun? Makanya kita tuh kadang rela bayar pajak. Karena kita tinggal tinggal pakai jalannya, yang bangun pemerintah. Coba Anda bayangkan kalau pemerintah tidak menerima pajak. Lalu Anda suruh bangunnya sendiri. Sanggup nggak? Ya kan? Lalu bagaimana perhitungannya? Gimana apa namanya? Ya, hitung-hitungannya. Kalau pemerintah kan jelas. Kita tinggal terima beres gitu kan. Nah, jadi eh, karena sudah banyak yang sudah kaya semua, tentu mereka akan sukarela ngasih ke pemerintah untuk untuk fasilitas mereka juga ujung-ujungnya nanti. Tadi dibangunkan jalan, tadi dibangunkan fasilitas pasar segala macam gitu kan. Nah, jadi apa ya? Dibebaskan pajak itu karena memang apa ya? Udah banyak uang pemerintah juga dari rakyat yang kaya-kaya itu gitu, guys. Makanya untuk apa lagi bayar pajak gitu kan? Untuk apa lagi tarik pajak? Uang pemerintah aja udah lebih-lebih gitu kan. Nah, jadi pertanyaan malah kok apakah Isa dulu di internet nggak nyambung, guys. Nggak nyambung, ya. Jadi Anda jangan pernah menghubungkan misalnya gini, ada bayangkan ada kebijakan nih. Misalnya kayak Anda tahu, pemerintah kan ada tuh istilah apa bebas pajak ya, tahu ya, bebas pajak, menghapuskan pajak. Jadi pajak apa ya? Eh, Kalau Anda sering lihat ya, ada misalnya kayak contoh ya, sejarah lampau, sejarah Cina itu, dimana kau itu ketika dia tuh persiapan perang, kan dia bikin waktu tuh jadi dua, fase dua. Pertama fase untuk eh, apa namanya, menuturisasi rakyat, dalam artian kurang lebih gitu guys, lupa persis apa istilahnya. Jadi itu dibikin relaksasi, jadi kayak itu tidak tarik pajak, tidak ditarik, jadi betul-betul apa hasil panennya itu untuk mereka semua gitu. Agar rakyat ini sejahtera, dikasih fase waktu itu sekitar 5 atau 10 tahun. Nah, 5 tahun lah salah dia. Habis itu atau 2 tahun gitu saya lupa. Nah, setelah itu baru mereka ditarik ya pajaknya gitu. Karena mereka sudah cukup nabung sehingga buat apa mereka cukup banyak gitu. Nah, jadi pertama tuh bebas ke pajak dulu. Lalu setelah itu dipajakin untuk biaya perang gitu. Nah, tentu rakyat itu udah mau karena dia sudah punya tabungan dulu gitu, udah aman dia. Kalau beda kalau ceritanya kalau di awal dia tuh langsung ditarik biaya untuk perang, itu kan dia kagok gitu kan, kaget uang dia nggak ada tabungan. Tapi kalau kita kasih ke saya kesempatan untuk nabung dulu, ketika nanti berapa tahun kemudian kita minta untuk bayar pajak untuk biaya perang, dia pasti mau, apa lebih mudah mau karena itu tadi dia udah punya tabungan guys, sehingga dia tuh tidak khawatir lagi kalau nanti gagal panen segala macam gitu. Nah itu intinya. Jadi apakah sang pembuat kebijakan dulu yang rentenir? Karena ada hubungannya. Jadi ketika seseorang membuat kebijakan bebas pajak, itu tidak ada hubungan dulu dia turun rentenir apa tidak. Enggak begitu. Paham ya? Enggak ada hubungannya, enggak ada relevansinya. Nah, kalau Anda melihat orang itu dulu rentenir apa tidak, kan terlihat dari kebiasaannya. Misalnya, dikit-dikit kita pinjam uang ke dia, dibungakan sama dia. Uang pinjam uang ya, oh nanti harus kembali sekian persen. Nah itu berarti dulu ada kemungkinan dia bekas rentenir. Tapi kalau tidak ada, dia hanya menjalankan kebijakan untuk bebaskan pajak, itu nggak bisa Anda mengatakan bahwa dia dulu jadi rentenir ya. Berarti Anda tuh tidak ngerti apa namanya logikanya. Kok bisa orang yang membuat kebijakan bebas pajak dituduh dulunya rentenir? Kan nggak nyambung guys. Yang bisa tuduh rentenir itu adalah ketika Anda ketemu orang nih, saya ajarkan ya. Kita tahu ya, orang ini Anda pinjam uang ke dia, pinjam uang dong bro. Dia bilang gini, oke, pinjamkan uang, nanti kamu kembalikan ya bunganya 15% ya sebulan. Nah itu baru dia tuh bukan mungkin dia tuh bukan lagi mantan tenir tapi masih tenir gitu guys. Itu adalah bukti kuat bahwa dia adalah punya, minimal dia tuh punya jiwa rentenir gitu. Suka membungakan uang dengan bunga yang tinggi gitu. Nah itu dalilnya, bukan ketika seseorang membebaskan pajak nggak ada hubungannya gitu. Masa setiap itu kan pemerintah di mana pemerintah di banyak tempat kan membebaskan pajak. Apakah dulunya mereka rentenir? Kan ada hubungannya, guys. Ya. Jadi ini aneh sekali gitu kan. Apa hubungannya antara bebaskan pajak dengan rentenir dan bebas pajak dengan kiamat? Ya ada hubungannya gitu. Ya kan? Sama kayak hubungannya Anda tuh mau apa eh apa ya menyenangkan hati ibu Anda yang diponis meninggal berapa hari lagi, ya kan mau meninggal juga apa ya tadi itulah
pemerintah membebaskan pajak, apa hubungannya, apa Anda tuduh dia dulu, dan ini kan nggak masuk akal, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.